Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita kita dapat hadir dalam dalam baik Salawat salam tanpa kita sangka kita yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabatnya nanti kita habisnya dari sana. Gimana itu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pagi yang cerah, alam yang indah, senyum ceria, semangat. Indonesia. Kita kan juga. Oke. Kita anak Indonesia juga meskipun kita sudah dewasa. Baik, di sini nanti sebelum kita mulai ilmunya seperti biasa kita akan berdoa dulu. Monggo yang mau bikin berdoanya silakan. Baiklah, marilah kita berdoa supaya PMO hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, sebelum kita mulai bisnis yang mau menanyakan ke Bu Dian dulu mungkin ya. Gimana Bu Dian, yang mungkin salah satu siswa yang Bu Dian itu dalam minggu ini atau bulan ini tuh mempunyai kemajuan yang luar biasa. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang saya berikan. Saya perhatikan dan saya amati untuk anak yang dalam bulan-bulan ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa itu yaitu Ananda Al. Ananda Al itu dari segi kemandirian dulu ya. Kemandirian dulu saat pertama kali pembelajaran dengan saya itu selalu bertanya. Bu gini bu gini bu gini gitu. Kemudian selanjutnya Ananda L saat digoda temannya itu cenderung cengeng anaknya dari sedikit-sedikit kalau digoda dia ini loh gitu. Dia ini ya. Dan alhamdulillah untuk selanjutnya dalam minggu-minggu ini saat digoda temannya dia hanya bilang begini, jangan ganggu aku nanti tugasku nggak bisa selesai gitu. Jadi temannya itu akhirnya minggir dengan sendirinya. Juga tetap saya ingatkan juga sih untuk teman-temannya yang menggoda Ananda Al. Terus Ananda Al alhamdulillah juga tidak cengeng saat dia hanya akan bertanya saat dia merasa benar-benar tidak bisa. Nah, alhamdulillah di situ mungkin ya bukan perkembangan yang sangat bagus sih tidak, cuma memang sudah mulai ada perkembangan sedikit demi sedikit ya. Jadi yang untuk bulan ini atau minggu ini mungkin Mas Al ya yang ya insya Allah Mas Ananda Al. Untuk yang lainnya mungkin saya masih perlu sering itu lagi memantik terus anak-anak. Oke, sekarang mungkin dari Budian Ananda Al, mungkin dari Mbak Sunandara, Ibu Oki, mungkin gimana yang biasanya muridnya luar biasa ini minggu ini gimana? Untuk kelas saya alhamdulillah luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Kalau untuk kemajuannya tidak bisa kita lihat apa nih? Ada setiap hari itu berubah-ubah. Jadi tidak bisa terlihat anak ini selalu seperti ini, selalu pintar, hebat, setiap hari. Jadi tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi setiap hari itu berubah-ubah, naik turun. Terus untuk hafiznya sendiri, untuk masih butuh apa ya? Masih butuh metode. Banyak belajar lagi untuk dia itu belajar untuk benar-benar motoriknya itu mandiri sendiri. Jadi masih butuh bantuan saya. Jadi dari dirinya sendiri mungkin di rumahnya mungkin dia terbiasa terbantu. Jadi anaknya setiap melakukan sesuatu nggak mau bantuin. Soalnya kalau disendirikan, benar-benar disuruh mandiri dia nggak bisa ngawur. Jadi harus benar-benar dituntun gitu. Jadi saya masih cari cara gimana ya caranya buat anak ini tuh benar-benar bisa pegang pensil lah, paling dasarnya pegang pensil dulu lah. Jadi motoriknya itu masih banyak sekali belajar gitu. Untuk yang lainnya sih sudah
biasa disiplinnya ya, walaupun masih belajar, masih bertahap ya, alhamdulillahnya sudah luar biasa. Soalnya kelasnya luar biasa. Mungkin kalau dari anak-anak tadi mungkin dengan cara ini Bu Oti, mungkin dengan memegang bola, melempar bola kan biasanya kalau dilihat di YouTube atau apa kan cara melemparnya itu kayak lurus, bukan kayak ini tapi diluruskan. Mungkin dengan cara-cara permainan-permainan mungkin untuk menguatkan motorik tangannya. Biar nanti ketika memegang pensil itu mereka anak-anaknya udah bisa sendiri tanpa bantuan. Oke, sekarang mungkin dari Bu Yuli dulu. Saya yang menunjukkan peningkatan itu Mungkin ya alhamdulillah. dulu itu dia kesusahan untuk pakai sepatu sendiri, pakai sepatu sendiri itu susah sekali. Sekarang itu dia bisa sendiri, alhamdulillah. Biasanya kalau pulang sekolah itu saya saya dampingi untuk pakai sepatu. Nggak bisa aku pakaikan, saya bisa, saya kan bisa. Ternyata dia itu bisa, cuma mungkin kekuatan tangannya itu mungkin kurang dilatih lagi ya kalau di rumah itu. Dia sering bergantung kepada orang tuanya, jadi itu susah sekali. Berarti ini Ananda Kavin ya yang jadi Ananda Kavin yang punya kemampuan yang luar biasa. Dari nggak bisa pakai sepatu sendiri atau masih lama, sekarang sudah mulai bisa sendiri. Biasanya di kelas pun juga Itu mungkin ada riwayat ininya ya memang dulu ya. Riwayat ada kelainan memang sedikit ya. Iya, ada sedikit kelainan, jadi dia kesulitan lah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa. Katanya kan waktu lahir kan ada kelainan di kakinya atau di antaranya gitu. Ya, alhamdulillah. Sekarang mungkin dari Bu Novi, mungkin salah satu siswanya siapa yang Untuk pengajar yang meningkatkan itu Arla sama Zaki. Allah masih ya. Kalau dulu Arla itu kan Cengeng ya. cengeng, nggak mau ditinggal gitu. Kalau nggak ada gurunya, nggak mau gitu, nggak mau tuh. Terus kalau sekarang mulai dari minggu lalu itu anaknya sudah bisa nulis sendiri, menggambar sendiri, apa sudah sendiri, memakai sepatu sudah sendiri. Kapan hari sudah bisa minta tolong. Biasanya hanya maju gini, nggak mau ngomong. Sekarang bilang, Bu, tolong, sudah alhamdulillah. Terus juga kalau Mas Zaki itu kalau dulu pakai sepatunya belum bisa gitu, terus akhirnya sudah bisa sendiri meskipun memang lama gitu. Alhamdulillah sudah ada kemajuan, sudah mau pakai sendiri. Terus juga kan dulu suka pukul teman gitu gitu. Nah itu sekarang sudah alhamdulillah berarti minta dipuji, anaknya minta dipuji kayak habis tipis gitu. Wah, aku tadi sudah bisa sendiri. Oh iya, kerja hebat gitu. Aku tadi bisa sendiri, siram sendiri katanya gitu. Saya tanyakan namanya, ternyata namanya juga Sanja. Alhamdulillah Bu Novi, ini Mas Zaki loh. Kalau di toilet lo sudah bisa sendiri. Di rumah juga sudah mau latihan menggambar. Katanya tapi di motor Bu Novi kadang lupa, kadang boten. Malamnya itu Sanjang ya. Sanjang kalau gini, tadi ngomong gini, Ma, aku loh tadi lupa kok gak belajar ya. Kata Bu Novi loh, aku tadi di rumah dulu latihan menggambar, Ma. Tadi warna aku loh di sekolah katanya di rumah kayak hantu. Iya, warnanya. Ya kan memang tangannya masih lemas ya Bu Ati ya. Iya nggak apa-apa bagus, tapi besok ini kayak hantu ya. Ini sudah bagus, besok terus lagi gitu. Itu saja untuk selama beberapa bulan ini yang kemajuan adalah kalian Zaki, Alhamdulillah di minggu depan banyak sudah mandiri semuanya. tinggal agam itu ya. Dari beragam ya masih cengeng. Cengeng, pintar sudah pintar cuma tinggal cengengnya aja. sensitif. Dibilang itu mah nggak boleh gitu. Udah tantrum. Tapi pernah alhamdulillah berkurang lah intensitas cengengnya. Jadi sering di ini aja untuk masakannya kalau kita dipuji kita nggak boleh nangis atau apa gitu ya. Anak ini saya tuh hebat. Karena kita Cengeng nggak kita suka dipuji atau kasih ingat kalau hari ini kita mungkin hanya sekedar bintang kan dari kertas lipat atau apa kan
hari ini mas akan pintar sekali, nggak menangis, nggak cengeng, kita dikasih besok dapat bintang lagi kalau bagus lagi gitu. Mungkin dikasih kayak reward gitu, nggak harus mahal kan, itu kita buat sendiri aja. Mungkin dari Ibu Linda kelasnya masih Alvano ya, yang sering ada masuk karena sakit ya. Sekarang semangat, sangat semangat. Sudah semangat. Yang mungkin yang agak sering bertengkar, David sama Avan itu belum bisa. Nah, itu kayaknya Ibu Linda sering dikasih sebelum kegiatan mengajar itu dikasih kayak video, potongan video gimana cerita kita sebagai kayak anak yang baik seperti apa, sesuai dengan sunnah Rasul seperti apa gitu. Jadi kayak cerita-cerita itu kan nanti anak-anak akan masuk di dalam pikirannya. Jadi kalau sebelum kegiatan itu lebih baik itu diberikan video kegiatan yang memang kalau mau karakter apa yang mau ditujukan, misalnya karakter tidak boleh bertengkar. Jadi kan nanti banyak sekali video yang ini tidak suka bertengkar atau tidak boleh bertengkar, kan ada nanti video-video nanti cari di BMM juga banyak. Jadi alhamdulillah ya, sudah banyak kemajuan. Dari membuang sampahnya saya lihat juga sudah bagus, tinggal sedikit-sedikit aja yang masih perlu ditegur, karena kita memang nggak bisa, nggak menegur itu nggak bisa, maksudnya mengingatkan itu terus dari kita nggak boleh capek nih, nggak boleh capek untuk mengingatkan anak-anak kita. Karena itu kenapa? Karena anak itu kadang itu sekarang dikasih tahu bisa udah lupa lagi. Jadi itu kita harus terus jadi nanti jadi pembiasaan. Baik, di sini nanti seperti kesempatan kita semua yang kali ini kita akan membahas tentang ATP, dari apa itu sih ATP itu apa ya? Kan karena banyak yang bingung. Jadi di sini itu kita akan kalau dulu itu kan elemen itu ada 3 ya. Nah, dalam elemen itu ada 3, itu ada apa saja? Di dalam 3 elemen ini sekarang itu kita akan dibagi jadi menjadi sub elemen. Jadi sub elemennya coba kita buka di PowerPoint-nya. Yang di literasi ini jadi apa? Capaian, elemen capaian nilai agama dan budi pekerti di halaman 4 ya. Sudah? Sudah? Memahami elemen di dalam capaian pembelajaran fase fondasi. Yang pertama yaitu 3 aspek informasi, pemahaman konseptual umum yang mengenai lingkup materi. Yang kedua contoh perilaku atau kemampuan, dan yang ketiga adalah contoh tahapan penguasaan kompetensi dan konsep pengetahuan. Capaian pembelajaran fondasi ini terdiri dari 3 elemen yang tadi ya, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan elemen dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, di dalam elemen ini nanti kita ada elemen capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Nah, di sini itu ada ini nilai-nilai agama itu ada kayak sub elemennya lagi. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kayak dibagi sub elemennya lagi. Ya, ada sub elemennya itu juga dibagi, kan ada sub elemen 1, sub elemen 2, sub elemen 3 sampai sub elemen 4. Jadi dalam CP elemen di nilai agama dan budi pekerti itu ada 4 sub elemen. Yang pertama yaitu tadi anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, di sini itu nanti ada lagi tujuan pembelajarannya apa yang harus kita terapkan di anak percaya kepada Tuhan ini apa saja, misalnya mengenali kegiatan-kegiatan ibadah. Di situ sudah dijelaskan dengan jelas ya. Jadi nanti kita akan buat ATP bersama-sama di sini. Jadi di sini ada sudah kalau berarti kalau kita anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kegiatannya apa saja, tujuan kegiatannya, tujuan pembelajarannya itu mengenali kegiatan-kegiatan ibadah sesuai agama, menunjukkan sikap positif atas ibadah sesuai dengan agama dan lain sebagainya. Dan kemudian ada elemen 2 juga. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Itu juga ada tujuan pembelajarannya sendiri lagi. Jadi udah di sini tuh
kita udah diberikan sudah ada urutan-urutannya. Jadi nanti kita hanya mau copy paste ya, copy paste kita buat kayak tabel-tabel itu biar mudah nanti kita mau tujuan pembelajaran mana yang mau kita sampaikan kepada anak dalam guru ini gitu. Nah, kemudian sub elemen 3 ini anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Di sini juga sudah terbagi lagi yang sudah disiapkan dari kementerian, tapi kita bisa menambahkan lagi. Jadi kita bisa mengambil lagi di kurikulum 2013 yang memang belum masuk di sini, bisa kita masukkan di sini. Jadi nggak harus fokus paten ya. Ini misalnya sub elemen 3 kita hanya ada 3, kita bisa tambah sendiri. Nanti kita buat bersama-sama, jadi nanti kita bagi, misalnya kelompok A buatnya literasi sama apa, kelompok B buatnya ini, misalnya gitu. Kayaknya memang itu ya berbeda ya antara A dan B nantinya ya. Jadi kita buatnya nanti sesuai dengan guru kelasnya B aja. Kalau B ya B, kalau A dengan guru kelas A. Nah, dan ini ada sub elemen 4-nya juga anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup. Contohnya apa ya tujuan pembelajarannya ya? Menunjukkan sikap menyayangi sama makhluk hidup, misalnya menyiram bunga ya. Nanti kayak ada indikator lagi di ada kayak kegiatan apa yang mau kita lakukan. Iya. Kayak lebih luaskan lagi ya. Kan kayak memberi makan hewan, memberi makan ikan gitu, misalnya kita temanya binatang atau tanaman. Kemudian atau menyayangi sesama hidup, mungkin ada yang lain, mungkin bukan hanya hewan atau tanaman, mungkin sesama manusia juga bisa berbagi makanan. Misalnya ada temennya yang mau makan atau nggak mau minum, bisa kan. Nah itu adalah di capaian di elemen ya nilai agama dan budi pekerti. Nah ini ada kolomnya ya, sub elemen jadi kan sudah saya anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh alurnya ATP-nya apa? ATP ini ada 3 yang sudah dibagi 3. Itu 3-3-nya itu tidak harus dicapai semuanya sama anak-anak. Untuk kelompok A mungkin di kolom pertama dan kolom kedua. Untuk kelompok A. Tapi ketika di kolom kedua itu nggak selesai, nanti di kelas B-nya. Jadi kelas B itu bisa di kolom 2 dan bisa di kolom 3. Jadi intinya di sini itu nanti semuanya itu habis di fase fondasi. Jadi fase fondasi ini bukan dari di A atau B, tapi ketika di anak-anak di taman kanak-kanak ini. Jadi misalnya kelompok A anak menyebutkan nama Tuhannya, agama yang dipeluknya. Nah, nanti kelompok B itu anak dapat menjelaskan simbol-simbol ini ya. Jadi kayak ada perbedaan. Misalnya menunjukkan tempat ibadah. Oh ini tempat ibadah umat Islam, tempat ibadah yang misalnya ada berapa agama di Indonesia seperti itu. Jadi ATP ini atau alur tujuan pembelajarannya ini nanti tidak harus ketiga-tiganya ini habis di kelas A, ketiga-tiganya ini habis di kelas B, tapi enggak dilanjutkan. Jadi yang sudah dipakai di kelas A nanti tidak dipakai lagi di kelas B. Yang penting itu sudah anaknya itu sudah sudah memenuhi apa yang sudah diinginkan sama bu guru. Oh jadi memang anak ini sudah tahu kok agamanya apa, namanya siapa, jadi sudah tahu. Ini yang untuk di sini sudah jelas apa belum? Ya. Jadi nanti kita kayak buat tabel pertama itu nanti nilai agama dan budi pekerti. Nah itu ada sub elemennya. Sub elemennya tadi sudah ada tadi sudah di situ. Nah kita ambil nanti alurnya nanti dibagi ini sudah dibagi 3, kita pilih yang sebelah A itu sebelah kolom 1 dan di kolom 2. Jadi kan ini ada 3 kolom. Ada 3 kolom di alur tujuan pembelajaran. Nah untuk kelas B, misalnya di kelas A kolom 2 itu ada yang belum terselesaikan. Itu nanti langsung diambil di kolom dipakai di kelas B-nya. Jadi kayak berlanjut, yang penting semuanya tiga alur ini bisa selesai. Bisa dicapai sama anak-anak. Untuk ini sudah bisa apa belum? Nanti langsung kita praktekkan ya. Kalau saya lihat di sini ini yang untuk yang elemen anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan itu ada 4 kolom. Tidak sama dengan yang nggak apa-apa, berarti yang kolom ketiga sama kolom keempat itu punyanya kelas B. Untuk kolom kedua anak melakukan, sudah anak melakukan, bisa dipakai kelas B atau apa kelas A? Anak melakukan kelas Anak B melakukan juga bisa di kolom 3, kolom 3, kolom 2 yang kolom sama, kolom 2 dan kolom 3 itu sama.
mandiri dengan bantuan orang dewasa. Secara mandiri dan bantuan. Jadi kan nggak masalah kelas B, kelas A kan memang sudah melakukan, tapi memang masih bantuan. Jadi ini nanti yang misalnya ada tempat kolong berarti untuk kelas B-nya itu kolom 3 dan kolom 4. Jadi yang melakukan tapi dengan bantuan. Jadi di sebelah sana itu pokoknya yang tingkat tinggi itu berarti maksudnya yang sudah 5 sampai 6 itu di sini. Yang ini yang kelas A 4, 5, 6 itu di kolom 1 dan kolom 2. Kayak anak dapat menyebutkan, anak dapat melakukan, tapi masih butuh bantuan dari guru. Misalnya orang dewasa itu kan guru. Misalnya tadi kayak kita training toilet itu loh. Ya, jadi kita masih menunjukkan dan anak-anak melakukan, tapi kita masih tunjukkan gimana caranya. Oh habis itu kita oh habis itu gimana gitu. Jadi kayak masih ada arahan dari kita. Nah kalau kelas B kan udah dilepaskan anak ke kamar mandi udah guru udah nggak ikut lagi karena mereka udah bisa. Ada yang dipertanyakan lagi? Sudah? Berarti sekarang kita akan buat tabel Y masing-masing. Mungkin kelas A, guru kelas A bisa langsung barengan membuatnya. Kemudian kelas B kita buat bareng-bareng juga. Jadi tujuan pembelajaran dan untuk di ATP di modul ajarnya nanti di kegiatannya nanti ya. Jadi kayak ATP-nya udah nggak disebutkan lagi tapi tujuan pembelajarannya. Tujuan paling atas tujuan pembelajaran. Terus yang pembelajaran tujuan kegiatan. Jadi boleh dicantumkan, boleh tidak. Tapi rata-rata dicantumkan biar untuk memudahkan kita menilai anak-anak. Karena menilai anak-anak kan sesuai dengan tujuan kegiatan. Jadi di sini tuh nggak ada paksaan ketika belajar, jadi boleh dicantumkan tujuan kegiatannya, boleh hanya mencantumkan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu pun nggak harus 6 atau 7 atau 8 enggak. Dalam satu minggu itu boleh 2 atau boleh 3. Dan seperti sudah disampaikan sama Bu Nindi kan waktu itu, jadi kita boleh satu minggu itu satu. Yang penting itu tercapai. Misalnya satu kita mengajarkan anak itu ini mandiri misalnya melepas sepatu sendiri atau ini anak bisa kayak mewarnai dengan kan kayak kadang mewarnai kan itu masih ngawur kan. Kalau kelas A kan masih sederhana itu berarti kita kan kasih cari contoh yang bagus itu seperti apa. Nah itu pun kan satu minggu kan anak-anak kadang bisa menyelesaikan kadang enggak juga itu kadang yang ada yang bisa, ada yang tercapai, ada yang enggak. Nah itu ini ada di terus itu bisa. Tapi mungkin kita ada kesusahan kalau misalnya satu minggu satu TP itu mungkin kita agak kesusahan. Karena kesusahannya apa? Kita harus memikirkan kegiatannya lebih ekstra lagi. Karena harus mencakup 3 elemen tadi kan, tetap meskipun tujuannya cuma satu, tapi harus mencakup nilai agama dan budi pekertinya, dari dirinya, literasi dan skillnya. Jadi tetap itu setiap hari itu pasti ada, seperti yang waktu kita dulu itu kan ada namanya, berarti dalam satu hari itu harus ada nama dan kalau kita kan harus ada 3 elemen. Pun bisa ya di sini ya. Mungkin ada yang masih belum. Ini lebih ringkas daripada kurikulum 2013. Tujuannya juga nggak terlalu banyak, berapa ratus kan itu kan biasanya banyak. Tapi ini bisa kita kembangkan sendiri juga sesuai dengan sekolahan. Mungkin ATP-nya itu buat 3 kolom gitu. Apa nanti diambil? Hanya diambil. Hanya dengan ambil di mana yang terserah. Jadi kalau ini kan untuk PAUD kelompok bermain. Kalau mungkin dalam TK-nya sudah ada kelompok bermain enak. Oh, kolom pertama itu kelompok bermain, kolom kedua itu kelas A, kolom ketiga adalah Kalau kita kan nggak ada kelompok bermain. Karena ada di sini kan ada yang sekolah, ada yang enggak. Maksudnya ada yang PAUD, ada yang sekolah kelompok bermain, ada yang enggak. Jadi kita ngulang lagi. Jadi kayak kita kalau memang udah tuntas ya udah kita pindah lagi. Yang penting tujuan apa yang kita berikan ke anak itu bisa tercapai dan anak itu bisa melakukannya. Yang terpenting itu di karakternya. Pas sikap antri itu kan masih ada yang kayak sudut-sudutan, masih ada yang nggak sabar. Nah itu harus benar-benar. Jadi meskipun permainan kayak tadi Bu Oki misalnya tadi ya kan, permainan mencelup
membuat bendera itu di sana itu bisa dikeluarkan semuanya. Jadi di sini ada kelas A, kelas perempuan dan laki-laki dan semua udah pegang tisu. Nah, jadi kayak asam giliran celup, kan anti juga kan, melatih kesabaran juga. Nah, jadi kayak terkondisi yang sudah celup langsung dibaris lagi di belakang atau gimana. Jadi sebenarnya itu bisa dikondisikan. Jadi kayak pelan-pelan itu nanti akan terbiasa untuk antri sendiri. Jadi kayak meskipun bermain bendera atau bermain apa itu nanti yang di belakangnya itu bisa gitu, kayak di baris gitu loh. Jadi kayak maju satu, giliran satu. Jadi kayak guru nggak usah mandiri satu-satu, langsung dibariskan. Jadi guru hanya tinggal lihat foto di depan, langsung anak kan udah tahu, oh ya langsung ditaruh gitu. Mungkin budaya antri di kayak di kantin, ke kantin itu kan masih kelas B. Kalau kelas A alhamdulillah ada ya beberapa aja katanya. Kelas B itu banyak juga. Jadi itu kayak harus benar-benar diinginkan lagi, diingatkan lagi gitu. Kayak dari antri berwudunya atau waktu ininya kegiatan di sini ketika kita sholat. Untuk ini sudah ya. Jadi kita sekarang mau buat ininya ATP dan kita buat kayak ini sebenarnya. Sama materi juga. Dalam materinya loh. ATP terus materinya juga enggak langsung kayak elemen aja, elemen habis elemen kan nanti ada sub elemen. Elemen kan kayak misalnya kita agama kan ada elemennya 1 2 3 sampai 4. Nah, itu nanti di sebelahnya itu tujuan belajar. Nah, jadi tujuan belajar nanti di situ ada kayak materinya. Kayak materinya jadi. Materi kegiatannya. Ya, ATP baru kegiatannya. Mungkin di ATP langsung kegiatan kayaknya nggak bisa ya. Bisa nggak? Kayaknya nggak. Kayak tadi kan apa ya? Nah kan ini kan misalnya ATP-nya kan anak mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Nah padahal kegiatannya nanti anak menunjukkan, oh kalau tersenyum menunjukkan gambar misalnya kan itu udah lebih spesifik lagi. Jadi kayaknya harus ditulis deh. Itu materinya. Materi kegiatannya kan kayak kegiatannya itu seperti ini nantinya gitu. Jadi kayak mempermudah kita juga. Kalau dulu tuh kayak indikator lah. Iya. Kalau dulu seperti indikator. Indikator kan dulu kayak kegiatannya kan. Jadi dari elemen, kemudian tujuan tadi, tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran kan ini sama dengan ATP kan? Iya. Tujuan pembelajaran. Berarti saya kirimkan ini ya, contohnya yang dari buat ini aja dulu nilai agama dan seperti dulu aja ya. Nanti main ambil aja langsung.
buatnya menjadi jahit, nanti akan bisa saya screen. Ini kan itu sekarang satu anak saya belum Nesa dibangunnya kan ada poin itu kan itu indikator ya itu dimasukkan apa bukan Ini kayak contoh indikator bukan tujuan pembelajarannya modelnya Pak. Anak mengenali mengekspresikan pengalaman ya, jangan nanti mampu mengenali emosi yang dirasakan. Itu kayak tujuan kegiatan pembelajarannya. tujuan pembelajaran Ya, nah nanti materinya anak menunjukkan gimana kalau tersebut seperti apa, itu kegiatannya nanti. ini berarti ini Bisa dimasukkan nggak apa-apa. elemen tujuan pembelajaran kalau ambil ini nggak apa-apa Apa ya ya? masuk itu terus habis itu nanti alur tujuan pembelajaran ya materinya iya Ini juga kayak tujuan belajar sama ATT itu kayak hampir sama. Kan ini mampu mengenali kan. Ini kan tadi sub elemennya kan anak mengenali ekspresi di kolom yang sudah dikotak tadi loh Mbak. Anak mengenali ekspresi kan tadi masuk sub elemen kan. Nah di TP atau ATT-nya kan anak ini tadi anak mengekspresikan emosi. Ya. Kotak-kotak itu lebih bagus. Mampu masuk ke sekolah belajar, mampu menggunakan strategi ini kan udah tujuan bukan belajar.